Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Hujan. Saat ini saya bersama dengan Kiai Husein yang biasa dipanggil dengan Kiai Jepu. Nah, kita akan bincang-bincang sebentar nih kaitannya dengan beliau, kehadiran beliau hari ini di Sekolah Air Hujan Banyubening, Yogyakarta. Nah, ini mohon izin Kiai untuk memperkenalkan dulu posisinya sebagai Kiai dulu. Nanti selanjutnya juga perkenalan sebagai seorang akademisi, agar nanti kita bicara ngobrolnya agak-agak luas yang kita obrolin. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Kula nami Husein, studi S3 Filsafat Agama di Rusia sebagai ketua pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Rusia. Sepulang dari Rusia, saya mimpin pondok pesantren di Jombang, Ciputat. Orang-orang memanggil saya Kiai Jombang lantaran selalu dinisbahkan kepada daerah. Tentu saja aku menolak, karena aku bukan dari Jombang sekalipun pesantrennya di Jombang. Aku lahir besar di kota Cepu. Karena itu aku meminta kepada santri dan masyarakat, panggil saja aku Kiai Cepu. Iya, jadi lebih terkenalnya sebagai Kiai Kiai Cepu. Cepu. Terus aktivitas sebagai seorang kiai nih, kegiatan hariannya di mana ini? Sebagai dosen di Usuluddin, kemudian dosen di Sekolah Tinggi Agama Buddha yang saya ajar calon-calon biksu. Menarik. Karena backgroundnya memang Usuluddin ya. Gitu, Nah, deh. sekarang hari ini penjenengan berkesempatan untuk kita bisa sambung silaturahmi dengan Sekolah Air Hujan Banyubening. Apa ini yang ada dalam gambaran penjenengan terkait dengan Sekolah Air Hujan Banyubening ini? Dalam sudut pandang seorang Usuluddin. Oke. Dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ya, 105, Annal ardo yarithuha ibadiyah solihun. Bumi ini kami wariskan kepada hambaku yang soleh. Maka ciri orang soleh adalah merawat bumi, menjaga lingkungan. Maka siapapun yang menjahati bumi, maka dia tidak soleh. Nah, komunitas Banyubening bermaksud berarti mengamalkan bagaimana merawat bumi. Salah satunya adalah melahirkan komunitas Banyubening yang menjaga air hujan ditampung, kemudian disebarkan untuk rahmatan lil alamin. Jadi menurut saya komunitas Banyubening lahir sebagai implementasi Al-Quran, sebagai orang yang soleh. Karena itu Mbak Ning dan konco-konco, insya Allah solehah dan soleh, dan insya Allah masuk surga. Amin. Nah, sekarang dari sudut pandang seorang kiai nih, kalau tadi ya ini seorang Usuluddin gitu. Dari sudut pandang seorang kiai, yang tentu kiai ini tidak hanya mempunyai kalau di kampus ada mahasiswa ya, tapi di lingkungan kan ada santri atau cantri. Ini bagaimana terkait dengan ketika kita bicara air ini gitu? Air, saya setiap kali membicarakan air, maka kepada santri ayat yang awal saya gunakan adalah surat Waqiah 68. Afara'aitum ma adalah tasawuf. Apakah kamu tidak memperhatikan air yang kamu minum? Pertanyaan Allah itu bukan sekedar pertanyaan, itu mengandung perintah. Kita disuruh memperhatikan. Memang kenapa ada air yang kamu minum? Nah, di situ muncul banyak pertanyaan. Minum air berarti air sehat gak? Ya sehat. Kalau nggak sehat kan menjadi sakit. Nah, kalau begitu timbul pertanyaan lagi, air sehat itu diperoleh dari mana? Air yang seperti apa? Pastinya mutlak adalah air hujan, karena air hujan adalah suci mensucikan. Karena dengan air hujan nggak mungkin yang suci mensucikan itu mengotori. Karena itu saya sepakat dengan Banyubening bahwa kelak di pesantren saya yang akan mau saya gunakan ini ya saya adopsi, bahwa minumnya ya minum air sehat. Saya menyebutnya air sehat, bukan air sehat, tapi air sehat. Di luar itu saya memperkenalkan seluruh anak-anak saya itu saya doktrin. Begitu ada hujan, hujan-hujan dan nggak sakit-sakit. Ini menunjukkan memang air sehat itu air sehat itu air hujan dari Allah. Nah, karena itu kehadiran Banyubening selaras dengan keinginan Tuhan kira-kira gitu. Nah, ini terkait dengan ini kan kaitannya nih, banyak orang yang beranggapan bahwa air hujan itu nggak baik, kemudian nggak sehat, air hujan asam, bikin sakit gitu. Nah, ini bagaimana cara kita membahasakan dalam bahasa air hujan ini ke masyarakat luas? Ini yang terkait dengan Anda sebagai seorang kiai dan Anda sebagai seorang akademisi gitu.
Pertama yang saya harus akui adalah pengetahuan keairan tentang hujan saya masih terbatas, karena itu saya menyampaikan dengan cara terbatas. Siap. Air itu berasal dari Allah. Allah itu maha suci. Mana mungkin yang sesuatu suci itu keluar kotoran. Karena itu air yang paling suci, air yang paling bersih berarti air hujan. Kalau saya menggunakan dua kata, kembali ke akar, kembali ke sumber. Pertanyaannya adalah akarnya apa, sumbernya siapa? Akar, sumber. Kita ada sumber, berarti sumbernya dari Allah. Air hujan dari mana ya? Dari Allah. Pertanyaannya adalah, mungkin nggak dari Allah itu keluar sesuatu yang jelek? Mustahil. Mustahil. Nah, karena itu sumbernya dari Allah, maka pastilah yang keluar dari Allah sesuatu yang paling baik. Maka kalau hari ini sesuatu yang paling baik, maka siapapun yang meminumnya, siapapun yang memandinya, siapapun yang memanfaatkannya, dia pasti sehat. Artinya bahwa air hujan ini pun secara tersirat di Al-Quran disampaikan untuk apapun itu baik-baik saja. Pasti, gitu. Berkah. Gitu. Jadi untuk mandi boleh, bikin kopi boleh, kira-kira begitu ya. Yes, untuk masak boleh, untuk ngairi sawah juga oke gitu. Pasti. Nah, karena kembali lagi saya tadi bahwa air hujan itu sumbernya dari mana? Oh, dari Tuhan. Masa dari Tuhan sesuatu yang jelek? Mustahil. Nah, makanya itu disampaikan bahwa air hujan itu air yang berkah. Air yang berkah, air yang sehat, air yang berkah dan sehat. Maka siapapun yang minum dia sehat, siapapun yang memandikan sehat, siapapun yang mencuci dia sehat, siapapun yang mengairi tanaman-tanaman juga sehat dan berkah. Karena itu yuk jangan ragu bahwa air yang dari langit adalah air yang dicitrakan negatif oleh mereka. Bagi kita sebagai muslim, sekali lagi, mustahil sumbernya dari Tuhan adalah sesuatu kotor. Jadi suci mensucikan gitu ya gitu. Nah tentu ini satu statement yang luar biasa yang setidaknya tambah menguatkan kita nih para penggerak-penggerak untuk tentang air hujan ini. Kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini gitu ya, Kiai, ini kan saat ini itu yang terjadi di kita ini dalam kondisi banyak orang nih kelipukan nggak ada air gitu. Jadi kita itu ironi ketika ada hujan gitu, airnya melimpah kemana-mana sampai banjir, genangan dan sebagainya. Tapi musim kemarau sebentar di mana-mana nggak ada air gitu. Nah ini menurut penjenengan ini sebetulnya satu solusi loh yang bisa dilakukan masyarakat. Nah ini peran siapa saja yang diperlukan dalam hal ini untuk menuju ke sana? Itu pemahaman tentang air hujan ini solusi buat kita untuk tentang air bersih misalnya. Yang pertama pemahaman tentu saja doktrin agama. Doktrin agama melalui agama bahwa di ayat di hadis bahwa air sehat itu dan tentunya di semua agama dong ini karena air itu universal. Nggak ada mau Quran mau Injil tidak ada yang mengatakan bahwa yang datang dari Tuhan itu kotor jelek gitu ya. Berarti dari seluruh teologi garis selesai. Kemudian guru-guru tentu saja mensosialisasikan kepada murid. Dan yang nggak penting adalah pemerintah bersama DPR. Mengapa? Karena bersama DPR lah orang bisa miskin juga karena undang-undang, orang bisa karena kaya juga karena undang-undang. Begitupun air juga rusak juga karena undang-undang, air menjadi bersih juga karena undang-undang. Kalau ada political will dari pemerintah, maka insya Allah hari ini setiap kemarau yang kekurangan air nggak mungkin akan terjadi. Kalau pemerintah, ulama, dosen, karyawan bersama-sama punya kesepakatan yang sama, kesepahaman yang sama gitu ya. Yes, yuk sama-sama itu apa? Kontrol baris itu apa istilahnya? Lulubis kontrol baris. Sama-sama digotong bareng, kesadaran kolektif yang bersama inilah selesai. Maka insya Allah kemarau yang akan datang nggak khawatir lagi. Karena itu ide dari Bayu Bening sangat saya dukung. Keren, ini menjadi role model bagi kami. Nanti insya Allah kami juga akan mengadopsi ini. Tentu saja saya juga ingin mempengaruhi kepada para penguasa utama. Yang paling penting adalah kebijakan political will, bahwa kesadaran bulan yang akan datang kemarau dan pasti habis kemarau pasti hujan, maka sayang ada air yang banyak kok tidak ditangkap. Bahasa kasar berarti bodoh. Berarti Anda sepakat ya ini Kiai sepakat ya ketika ini sebetulnya salah satu solusi juga. Yes. Ketika kita bicara tentang air, ketika kita
bicara tentang yang semuanya terkait air ini, bahwa air hujan itu solusi air bersih yang bisa diakses oleh semua pihak, Murah. oleh seluruh masyarakat, gratis tentunya gitu. Itu oke. Terima kasih sekali Yai. Ini hari yang penuh barokah, penuh kemaslahatan, banyak kami belajar dari Kiai. Nah semoga nanti ke depan kita bisa bersama-sama untuk mensuarakan ini sehingga nanti sebenarnya kalau penyu-penyu yang menyuarakan tentu daya getarnya hanya 1 kilometer gitu, tapi saya punya keyakinan nanti Kiai yang menyampaikan ini bisa Masya Allah lebih luas, dan semoga nanti masyarakat semakin memahami bahwa ketika Anda terjadi kerentanan air di sekitar Anda, ada kok satu solusi, yaitu air hujan. Air hujan itu udah gratis, melimpah, ada di mana-mana, dan masyarakat bisa mudah mengaksesnya. Kalau Anda masih ragu tentang air hujan ini, silahkan bisa belajar bersama di Sekolah Air Hujan Banyu Bening. Setiap Sabtu kita ada pembelajaran Sekolah Sabtu. Bisa melalui offline maupun melalui online, jadi kita bisa luring, bisa daring. Terima kasih kesempatan siang hari ini, terima kasih Pak Yai, dan semoga memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam air hujan.